Yang dilakukan oleh Kompas menunjukkan komunikasi publik pemerintah itu perlu diperbaiki. Bagi yang paham kultur Kompas, ini maksudnya jelas ini komunikasi publik pemerintahan Prabowo itu sangat buruk. Jelas ini sebuah ironi, bahkan bisa berubah menjadi tragedi karena saat ini kan kantor presiden itu dilengkapi dengan juru bicara yang sangat banyak. Yang saya kira ini belum pernah ada kantor komunikasi presiden dilengkapi dengan istana presiden dilengkapi dengan kantor komunikasi yang sangat lengkap seperti yang sekarang ini, bahkan sampai dipimpin oleh seorang kepala komunikasi presiden yang setingkat dengan badan atau level menteri ini. Puluhan orang ada di istana, tetapi tetap negatif campaign pada Presiden Prabowo terus meningkat. Jadi ada yang gagal dipelihara oleh kalangan komunikator yang direkrut puluhan orang itu tuh. Jadi buat apa sejumlah uang dibakar hanya untuk memuji-muji presiden? Padahal sebetulnya tugas dari public relation adalah mengupayakan supaya publik yang memuji presiden, bukan istana yang memuji presiden. Ini dungunya di situ tuh para komunikator istana. Dan itu yang saya kira yang dimaksud oleh Kompas, bahwa Presiden Prabowo harus meninjau kembali sistem komunikasi politiknya. Itu buruk sekali itu, dan mungkin negative impression udah 60-70% hari ini. Itu pentingnya supaya kita memahami bahwa fungsi dari komunikator politik adalah mengkomunikasikan isu itu supaya tidak tertandingi oleh isu yang dibuat oleh netizen, tetapi itu nggak mampu. Jadi kita mulai melihat bagaimana Presiden Prabowo sebetulnya ada di dalam bahaya, yaitu tak mampu untuk meyakinkan publik bahwa beliau sedang bekerja keras. Kan itu dasarnya kan. Kalau kita lihat bagaimana meme satire yang beredar, gambar-gambar yang membuli atau Presiden Prabowo, itu kan artinya istana gagal, bahkan hanya untuk menghalangi pun dia gagal, apalagi penghalangan itu justru dilakukan secara defensif. Kan itu maksud dari Kompas dalam tafsir saya, bahwa Kompas sebetulnya menegur istana, juru bicara istana ini yang tidak mampu untuk membedakan antara public opinion dan public relation. Kira-kira itu teori dasarnya. Kita mau lihat bagaimana pemborosan uang itu, sama seperti kasus-kasus yang sejak Indonesia Gelap, Tagar, macam-macam itu tuh dilayani dengan cara membuli mahasiswa. Kan konyol kan? Mestinya diterangkan, oke, Indonesia Gelap, tetapi fungsi dari kebijakan adalah untuk membuat terang. Tetapi kelihatannya memang ada sejumlah ketidakpahaman atau ketidakmampuan berpikir sebetulnya di kalangan komunikator istana yang menyebabkan rekor terburuk Presiden Prabowo justru terjadi 100 hari setelah dia mengumumkan kabinetnya kan. Karena itu penanda bahwa trust atau sebut saja public opinion dari netizen ini mampu melampaui public relation dari para komunikator istana. Itu namanya pemburukan legitimasi pada Presiden Prabowo.